data AUN. Ya, kita ubah ini di aku petugasnya. Aku petugas data AUN, mana data AUN? Mana nih? Kok nggak ada data akun? Akun. Ya. Oke. Kemarin kita udah berhasil tambah data ya. Sekarang kita akan edit ini. Jadi kita harus buat lagi nih di sini. Action ini adalah kita buat file lagi. File, kemudian edit underscore petugas.php. Nah, ini kita copy aja. Copy, kemudian enter. Nah, edit petugas. Nah, sekarang data ini akan kita kirim nih. Maksudnya dari akun petugas ini kita turun nih. Nah, di sini kan ada edit. Nah, kita pastekan nih. Paste. Tapi kan pasti belum jalan. Kenapa? Karena di sini harus ada action dulu. Slash. Nah, baru dia kebacakan edit ini. Nah, save. Kemudian kita mau ngirim apa sih gitu kan. Nanti otomatis dari sini kita klik kirim, itu nanti ada ini ID petugas ini yang dikirimkan. Jadi agar di file edit ini, di file edit yang kita buat tahu ternyata yang dibuat apa gitu. Nah, jadi kita tambahi apa namanya, lupa, kayak ngirim data gitu. Sebentar, di sini ID, tanda tanya ya, petugas ID apa yang pengen kita kirim. Nah, kita buat ini php echo, kemudian kita kirimkan dolar hasil. Nah, ini kita kirimkan ID petugas. Kok ada yang salah? Oh, maaf, ini S ya, saya kira dolar. Nah, save. Sekarang kalau kita lihat nih, kita refresh dulu ya. Nah, kalau kita klik edit, nah di sini dia udah ngirimkan nih. Berarti kalau kita klik sini nih, namanya Alvan, klik edit, dia yang kirimkan ID sama dengan 1. Berarti Alvan itu di sini 1 ya enggak? Nah, udah benar berarti ya. Sekarang kita masuk ke edit petugas. Nah, ini kita akan copy dari tambah ini. Dari tambah petugas ini kita klik dulu, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pindah ke edit, Ctrl V, save, kemudian kita ubah ini jadi ubah akun gitu, save. Ini yang tadinya tambah kita ganti ubah atau edit gitu bisa. Nah, oke ya. Nah, sekarang save. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang yang buat akun ini kita ganti juga yang paling bawah. Yang paling bawah buat akun ini simpan perubahan, save. Bisa enggak? Nah, oke ya. Oke, udah bisa nih simpan perubahan. Nah, kalau kembali ini berarti ke sini. Kalau dikirim ke sini ya. Nah, sekarang kita baru akan buat nih di sini nih, di edit petugas ini ya. Kita akan buat di atas sini form.
query-nya. PHP request, kok ini sama dengan titik-titik slash, kemudian belum ada. Nah, kita lihat koneksi.php, kemudian kita buat ini SQL boleh, query boleh gitu. Gini juga boleh, supaya kita pakai query ya, sama dengan MySQLi query $koneksi apa nih, select from, ada bintangnya ya, from petugas ya, where ID underscore petugas sama dengan tanda kutip 2 $ underscore get ID. Udah save. Nah, sekarang kita tutup, kemudian $_data atau hasil boleh sama dengan MySQLi $, panggil query yang atas itu, tutup. Kemudian kita buat if, kondisinya $query. Nah, ini akan, yang tutupnya ini biasa akan kita pindah. Akan kita pindah di bawahnya form ini. PHP, save. Oke, kalau kita lihat ada perubahannya enggak? Enggak ada ya. Aman-aman aja ya. Nah, kalau enggak ada, sekarang kita kasih nih value nih di sini. Kayak ini juga kita kasih value, tapi placeholdernya kita harus hilangkan dulu yang khusus ini. Nah, value-nya itu adalah, enggak bisa ya, enggak bisa shortcutnya. Ini enggak. PHP echo $hasil ini kita tulis ID petugas. Coba kita save, kita lihat dia muncul enggak ya. Nah, sama ya, yang sama yang ada di sini, karena ini sama ini satu ya, dan ini enggak bisa diubah-ubah karena kita udah klik read only. Nah, jadi yang ini tinggal, yang bawahnya tinggal ini kita klik sini, copy, Ctrl C ya, kita paste nih di sini. Kemudian ini kita tulis, ganti petugas, nama petugas ya. Kemudian yang sini juga kita tambah, kemudian kita ganti username. Nah, yang ini paste, kemudian kita ganti password. Nah, yang tipe ini ganti teks biar dia kelihatan nanti. Nah, yang ini juga jangan lupa paste, save. Oke. Kemudian yang terakhir ini name-nya juga udah ada, wis tinggal ini, biarkan ini gini aja ya, kita save. Kemudian nah, otomatis sudah muncul semua datanya. Nah, sekarang kan tinggal form action-nya akan kita
masukkan kemana. Nah, otomatis kan kesimpan ke sini lagi. Setelah ini kan kita harus membuat lagi query-nya. Jadi edit ini, simpan ini kita ganti. Jadi edit atau boleh update itu juga boleh. Save. Control copy. Kita buat nih di sini di action ini file. Nah, update ini. Otomatis nanti kita diarahkan ke sini lah. Tinggal sekarang kita buat lagi query-nya. Nah, cuma gitu. Kita sebenarnya buatnya kalau udah paham CRUD ya, create, update, delete, itu select, create, update, delete. Nah, itu seharusnya udah bisa sih. Requestnya kita ambil koneksi ya. Mana nih koneksi, kemudian deklarasi nama, sebentar ya. Ada yang nah di sini nih sama dengan $_post nama _petugas. Shift ALT 1 2 3 4 5. Nah, yang ini kita ganti user. Ini juga username. Ini pas karena ini akan kita ganti password. Yang bawah kita ganti tel. Yang ini kita ganti level. Ini kita level. Kemudian yang terakhir kita ganti kita perlu ID enggak sih? Bisa perlu ya. Yang ini kita ganti ID _petugas. SQL sama dengan MySQL query $koneksi. Karena ini kita kan merubah ya, update ya. Jadi kita pakainya update petugas. Setnya apa? Nama _petugas sama dengan $nama. Koma ya. Nah, ini kita copy aja nih sampai sini. Copy, paste. Nama petugasnya tinggal kita ganti jadi username, yang sini user. Itu. Karena kepanjangan ganti sini paste. Yang depan kita ganti password. Sini pas. Yang depan kita ganti yang sini juga. Kemudian telepon, kemudian level ya. Kita ganti nama, user, password, telepon, udah ya. Kemudian di belakang ini kita hapus komanya, kemudian kita buat where nih di sini, besar aja biar kelihatan.
where id underscore petugas sama dengan $id. Save. Nah, sekarang kita buat if-nya. Kondisinya $, $SQL. Nah, ini kita copy aja dari mana edit ini. Oh, kita copy aja dari tambah. Actionnya kemana sih ya? Tambahnya ada enggak sih? Nah, kita copy aja nih dari sini sampai sini. Copy. Kita paste di sini, paste. Nah, tinggal kita, kalau update ini berhasil, berarti kita masukkan ke aku petugas. Sama ya. Kemudian kalau pengen kasih else ya nih. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang coba ada yang salah enggak? Kita save. Coba kita sekarang ganti bawahnya. And ini ya 3 kita ganti. Kita simpan. Berhasil disimpan, oke. Nah, ini udah ganti otomatis ya. Oh, tapi ini kok belum muncul. Kenapa ya? Coba. Level. $level. Kenapa ini? Coba di edit petugas. Levelnya. Oh, karena tadi levelnya dia tidak diisi waktu edit. Coba kalau edit. Ini kita tambah 777. Yang ini harus dipilih lagi nih. Petugas. Simpan. Nah, sekarang harusnya ada. Nah, ya kan. Kalau dia ingin diganti lagi jadi apa namanya? Jadi admin, tinggal klik admin. Oke. Nah, otomatis nanti si Andi ini bisa login jadi admin gitu. Oke, kita lanjutkan sekalian ya ke delete. Nah, ke aku petugas. Sekarang ini kita terlalu banyak yang di sini, tak close dulu ya. Malah bingung. Yang aku petugas. Yang bawah ini kan tampilannya ini. Kalau kita klik delete, otomatis dia akan menghapus datanya. Gitu ya. Jadi sama. Harus kita kirim dulu datanya. Action /delete.php gitu. Kemudian tanya ID sama dengan, nah ini kita kirim. Kalau kelamaan nulis ya kita copy aja dari sini. Ini kita copy sampai sini, copy, dan kita paste di belakang sama dengan paste. Selesai, save. Tinggal kita buat data delete di action file ya. Ini karena ini cuma delete, tidak pakai delete, jadi ini juga delete.php gitu. Kalau pengen ganti, tidak apa-apa, ini ganti tambah gitu. Kemudian kita enter, kita kembali ke sini, yang ini kita ganti tambah gitu, save. Seharusnya otomatis dia harusnya udah bisa kebaca nih, delete. Nah, ya kan, udah ke delete. ID yang mau di delete berapa? 1. Nah, sekarang kita buat delete ini. Nah, seperti biasa, kita harus request dulu. Koneksi
koneksi.php, kemudian $id sama dengan $_get. Get apa? ID yang dikirimkan diambil di sini. Gitu ya. Kemudian kita langsung buat query-nya. $SQL boleh, query boleh ya. MySQL query $koneksi petugas sama dengan ini $id. Nah, yang ini kita hapus saja, yang ini enggak. Save. Nah, itu sekarang kita lihat update ini, kita copy if-nya sampai sini, kita copy, kemudian kita masuk ke delete. Nah, di sini kita kopikan aja, paste. Kemudian data Anda berhasil diperbaharui, save, selesai ya. Kok diperbarui, dihapus. Kan kita mau dihapus ya. Maaf, gagal fokus. Nah, itu oke. Sekarang kita sekarang yang ini pengen dihapus, berarti klik delete. Nah, data berhasil dihapus. Hilang dia, otomatis dari database pun dia harusnya hilang, ya kan, hilang. Nah, itu berarti update delete selesai. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas nih, ini kan udah berhasil nih semua ya, tambah udah bisa, edit delete udah bisa. Kemudian kita akan masuk ke ini, verifikasi dan validasi. Nah, itu ya, sampai jumpa di video berikutnya.